Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita ganti topik. Di sini adakah di sini Marsion atau sejenis bidat-bidat lainnya? Karena saya ini paling anti bidat, pengen saya pelintir kepalanya gitu. Silakan. Ibu Shirley, Ibu Shirley bidat nggak? Kalau bidat juga tampakkan. Bu Melki. Bung Melki udah gabung paroki Titanium dia di NTT. Nanti kami mau ke hotelnya dia. Mau buka gereja kami sama Bung Melki. Betul nggak Bung Melki? iya. Sama anak-anak nanti kita mau Tenang, bangun gereja. ya ada teman. Gitu. Jadi Faith ini apa keberatannya? Dia ini Tritunggal atau Titanium atau Marsion? Siapa yang fake? The Flash. Saya Tritunggal. Oh, Allah Bapa, Anak, dan Kayak aku Tritunggal. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu siapanya Yesus? Roh Kudus itu Allah. berasal dari Allah Bapa dan di Yesus sini. itu ada roh di dalam. Ada roh. Iya, Roh Allah Kudus Bapa, ini. Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus ini siapanya Yesus? Tante, mama, atau rohnya? Masih yang lain yang Nah, pintar. menurut kamu siapa lu nggak Roh Kudus Ya. itu? Kenapa kamu mengatakan itu gendernya sebagai perempuan? Ya. Mana dalilnya? Lu Coba tampang jelaskan lu ke saya. bule, suara lu Purworejo. Lu gak? Kenapa? Memang kenapa? Oke. Masa orang bule masa nggak bisa bahasa Jawa? Jadi begini, kenapa kalian? Oke, Yesus Shirley bisa ini bahasa Jawa tuh. Yesus ini punya mama nggak? Punya ayah nggak? Ayah kandung? Siapa ayah kandungnya? Roh Kudus. Lo enggak, jelaskan dulu Roh Kudus Siapa? itu adalah perempuan itu dari mana kamu dalil? Coba jelaskan dulu. Maria itu Dasarnya dari mengandung Roh pertanyaan. Kudus. Maria itu mengandung Roh Kudus. Lahirlah Yesus. Yang namanya Yesus. Saya tanya Allah Bapa ini, saya tanya dulu nih sebelum kita lari ke situ. Allah Bapa ini laki-laki apa Bu perempuan? Sally, saya mau dengar si Nabi 26 ini loh yang ngomong. Iya Pak. Ya, Bapak yang jawab ya. Tanya dulu nih. Ibu Shirley jawab saja kalau ditanya Abang Luga. Begitu ceritanya. Allah, Bang Melki ini saya nanya ada nih. sepuluh hukum Taurat kan? Di Alkitab Bang Melki. Allah, Ada nggak? aduh, saya nanya Allah Bapa itu laki-laki apa perempuan? Jawab. Tanya dulu. Jawab sudah. Kita tidak tahu genrenya. Oke, perempuan ini diciptakan menurut gambar siapa? Berdasarkan Kejadian 1 ayat 27. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti ada gambar Allah yang rupanya seperti perempuan. Makanya perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah. Pertanyaannya, Allah mana yang rupanya gambarnya seperti perempuan? Ini tidak pernah dibahas oleh gereja. Kenapa? Karena gereja ingin menaikkan berhala patung Maria. Berhala patung Maria itu adalah jelmaan dari Maria, penyamaran dari Maria Marguela. Itu jenderal nomor 3 Lucifer, iblis. Makanya di gereja Katolik Maria nomor 1. Nah, ajaran Katolik ini dianut oleh Protestan, si Martin Luther. Dia tidak membuang doktrin Tritunggalnya Katolik, tapi ditelan mentah-mentah. Karena Itulah Maria yang itu kalian kan- warisi sekarang. Karena Maria itu kan manusia dan jangan kan ada di 10 hukum Taurat, jangan menyembah patung, jangan membuat patung untuk disembah. Nah, Maria itu kan perempuan biasa, wanita biasa seperti kita, manusia. Ya kan? Yesus itu Tuhan apa bukan? Allah. Tuhan. Tuhan itu kenapa dia bisa dilahirkan oleh seorang manusia padahal dia Tuhan? Karena memang Allah kasih ada untuk menebus dosa kita.
Ah, manusia. nggak nyambung lo ngomong nih, nggak nyambung nih anak ngomong nih. Astaga, jadi dari mana itu Yesus? Kenapa dikasih ada? Itu kan Allah Enggak, yang saya tanya. Ayah kandungnya Yesus siapa? Bapak kandungnya siapa? Allah, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh. Bapak kandung. Sudahlah saudara, bertobatlah kita semua dari segala kejahatan. Bapak kandung saya bukan manusia itu Yesus. Iya, Tapi Yesus kau itu kan bapak anak. kandung itu manusia. Iya, Yesus kan juga ngaku anak Allah. Wajar dong kita tanya siapa bapaknya, karena dia ngaku anak Mendengar Allah. Roh Kudus dikandung oleh Maria. Sudah saudara, Roh Kudus. bertobatlah sebelum Roh meninggal, Kudus bertobat dikandung dulu. oleh Maria, yaitu Yesus. Enggak. Tinggalkanlah semua kekejian, tinggalkanlah semua Ini tuh jadi begini. Allah ini dianggap Yesus itu manusia yang tidak ada, iya ada kemanusiaannya dan ada keallahannya. Tapi dianggap ini apa itu ya, manusia tulen. Dianggap kali Roh Kudus, itu Yesus. Roh Kudus itu laki-laki apa perempuan? Tidak ada kali genrenya. Mana ayatnya? Tidak ada kali genrenya. Mana ayatnya? Roh Kudus tidak bergender tuh ayatnya nemunya di mana? Jadi kamu laki-laki apa perempuan? Mana Bentar ayatnya? Sally, biar sama saya aja. Lu nggak mana buktinya kalau Roh Kudus itu perempuan? Kan saya bilang tadi perempuan Kejadian 1 ayat 27 diciptakan menurut gambar pohon. Betul? Betul apa betul? Perempuan diciptakan menurut gambar pohon. Betul apa betul? Bertobatlah saudara-saudara. Duis. Apa? Ini si awan biru lu turunin dulu. Saudara, Orang lagi ngomong. dosa yang tidak diampuni menunjuk berkumpul. Aduh. Kamu jawab dong. Perempuan itu diciptakan manusia gambar pohon, diciptakan menurut gambar siapa? manusia diciptakan serupa dan segambar itu bukan Ya, tentang masalah yang saya secara tanya perempuan. fisik. Iya, yang saya tanya perempuan Ya gini ini loh, diciptakan. kita harus sadari bahwa manusia itu bukan Allah gitu loh. Jadi bagaimanapun manusia Itu saya tidak bisa udah serupa tahu dengan Allah itu gambarnya sendiri. itu gambar siapa. Ya, gambar di sini Oh. itu tentang menunjukkan tentang sifat-sifat Allah itu sendiri. Saya bukan tanya bagaimana sifat, manusia yang saya tanya manusia ini gambarnya. makhluk hidup yang berbeda dari makhluk yang lainnya. Bukan. Karakteristik Allah, karakteristik Elohim itu ada di dalam diri manusia, yaitu Iya, loh. yang saya tanya Itu bukan secara sifat. karakteristik, bukan secara wujud. Itu bukan secara wujud, Lungga. Oke, Itu yang secara saya tanya karakteristik bahwa manusia ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau Allah Elohim bisa mencipta, manusia juga bisa mencipta. Maksudnya di situ beda dengan makhluk Bisa yang nggak lain kau seperti diam dulu? pohon, seperti binatang. Bedanya di situ, Lungga. Jadi cukup. segambar itu bukan maksudnya secara wujud, bukan. Bagaimanapun juga Elohim ini adalah wujudnya roh, sedangkan manusia ini ada kedagingan. Gitu loh. Udah Jadi ya. jangan kau berpikir bahwa wujudnya itu harus serupa dengan fisiknya, nggak begitu. Segambar itu menunjuk tentang sifat-sifat yang ada dalam diri Allah itu ada dalam diri manusia. Udah congor. Merujuk pada sifatnya, ngomong dulu, Luga. kau. Tutup dulu mulut kau. Gitu maksudnya, Gantian kamu nggak bisa ngomong. membuktikan bahwa Roh Kudus adalah perempuan. Inilah jaraknya Dengan pola sendiri. pikirmu serupa dan segambar itu secara fisik, Iya, secara wujud, diam dulu, nggak begitu muncungmu. pola pikirmu yang begitu. Gembel, bisa diam nggak? Kamu nggak bisa Gantian membuktikan Roh ngomongnya. Kudus itu perempuan. Sebentar, sebentar. Oke. Aduh, Orangnya Rasul orang ini gembel. bicara nggak bisa jawab. Gimana saya katanya Roh punya Kudus adalah teman. perempuan? Kamu nggak bisa jawab, lu nggak? Kamu pakai, Iya. kamu sembunyi dengan kata segambar. Nah, pengertian segambar itu kamu nggak paham. Iya, Itu lu ngomongnya nggak. gantian. Kamu jangan ulang-ulang sampai 10 kali, pusing pala Ini gua. Kristus itu sebentar, punya Luga. kasih. Tidak ada Sebentar, orang Luga. saling Bu Serli, menghina. sebentar. Tidak ada orang Bu saling Serli. menghina. Sebentar. Saya punya teman yang tahu tentang bahasa Yunani. Boleh naik?
ngomong naik tuh nggak? gantian. Misalnya, bentar aja dulu, Luis, sembari kau naikkan, sembari saya ngomong. Jadi gini, kan disuruh misalnya, ini gambar pohon. Kalau gambar kan Bertobatlah berarti, saudara-saudara, berarti kan sudahlah itu ya, digambar. sebelum meninggal. Aduh, Luis, tolong dong turunin si roti biru ini, berisik banget sih orang lagi dialog. Nah, gini, ini gambar pohon. Dia balas kamu ya, dia yang benarnya. Sali, kamu diam dulu. Aduh, perempuan dajal ini juga ngomong mulu. Kamu diam dulu kalau saya lagi ngomong. Udah Ini capek deh gambar menghadapi Nabi 26 ini. Ya kalau kau nggak tahan, kau turun. Orang nggak tahan debat, ya turun lah. Dia sendiri turun, nggak kuat mentalnya. Kalau disuruh dibilang ini gambar kodok, lalu dia bilang yang dimaksud dengan gambar kodok adalah sifat-sifat kodok. Kan gila manusia ini. Bukan kayak gitu cara pemahamannya, Kakak. Nah, bukan meluganya. Karena roh kudus itu roh kebenaran. Ya roh kudus ini laki-laki apa perempuan? Oh, Nggak tahu. kok bisa kayak gitu bahasanya, laki-laki atau perempuan? Iya, itu nggak pernah diajarkan gereja itu, makanya Pak Holong ini juga sesat. Coba kita buka Kejadian 1 ayat 27. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti ada Allah yang gambarnya seperti perempuan. Ini nggak pernah diajarkan gereja. Karena gereja ini sudah dipenjarakan oleh namanya doktrin yang namanya Tritunggal. Tritunggal itu kata Paus netral, semua harus tunduk. Kalau nggak ngikutin apa kata Paus, nah Martin Luther keluar dari Katolik, tidak melawan doktrin ini, dia cuma melawan misalnya surat hutang dosa. Tapi tesis yang Tritunggal ini tidak dilawan oleh Martin Luther, makanya kalian mewarisi ajaran Katolik yaitu Tritunggal, yang dimana diajarkan Roh Kudus itu tidak berkelamin dan netral. Itu ajaran setan, Pak. Gimana tuh Pak Raja? Menurut Pak Raja, betul kayak yang disampaikan Nabi Pak Luga ini, Nabi Luga, kalau Roh Kudus itu adalah perempuan. Kejadian 1 ayat 27 dasarnya. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah adalah perempuan. Salah satunya. Gimana Pak Raja? Sepakat Pak Raja? Udah nggak kuat ya. Ada orang lewat dari depan rumahku. Oke. Sekarang saya tanya nih, Pak Raja sepakat nggak dengan Nabi Luga nih? Tunggu Kakak, ada orang lewat dari depan rumahku, harus ada berhenti salah satu mobil. Sekarang kita tanya pendapatnya Pak Raja ya. Menurut Pak Nabi Luga ini sudah betul atau tidak? Halo Kakak. Ya. Jangan dulu ke situ kita larinya. Kakak udah lama saya tahu Kakak buka komal tentang edukasi ketuhanan. Tapi Iya. Kakak kalau saya lihat masih tertinggal. Tinggal kemana saya? Karena kalau kita merasa kita punya ada Tuhan, kita membuat selalu terbaik untuk bagi semua manusia. Bukan dibilang seiman. Iya, itu sudah kita clearkan tadi. Sekarang pertanyaan saya, Pak Raja Holong ini sepakat dengan Nabi Luga, nabinya dari Kristen, menyatakan Roh Kudus itu adalah istrinya Bapa, kemudian Roh Kudus itu adalah ibunya Yesus. Sepakat tidak? Takut lah ya. Karena nanti pendetanya nanti ngamuk. Oh gitu. Tapi kan Bang Luki Nabi. Jadi ketawa saya. Oh iya, makanya Pak Holong harus mengikuti apa yang diajarkan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi, bukan diajarkan oleh pendeta. Pendeta ini kan mafia. Dia menghilangkan Roh Kudus perempuan untuk menaikkan si Bunda Maria.
Padahal Bunda Maria ini adalah penyamaran dari ketua pelacur seluruh dunia, yaitu Maria Marguela, jenderalnya Lucifer. Itu ada di di lautan Pasifik. Dia menyamar jadi Bunda Maria, makanya dia bikin patung untuk disembah. Itu sebenarnya bukan ibunya Yesus. Nah, inilah biang kerok yang mengajarkan Roh Kudus bukan perempuan. Abang, kalau Ya. mengucapkan sesuatu itu tidak menyenangkan, tidak menyenangkan bagi seseorang, apakah itukah ajaran yang diajarkan oleh abang atau kayak mana? Saya tanya dulu. Pertanyaannya gini, saya di dunia ini mau menyenangkan si Holong atau mau menyenangkan Tuhan? Kalau hanya memenangkan kalian, saya kan yang kasih makan minum kan Tuhan, bukan kalian yang kasih. Ngapain aku menyenangkan kalian? Bukan lebih... bukan kayak gitu, Bang. Bukan kayak gitu cara pemahamannya, Bang. Makanya kita selalu tidak bisa kita, karena ini kan saya lihat ini debat santai cobalah dulu abang, apakah kayak gitu ajaran yang diajarkan sama abang atau yang abang pelajari? Iya, memang kayak begitu kan. Kejadian 1:27, perempuan itu kan gambarnya Tuhan. Bang, kalau coba saya tanya abang dulu kembali, abang agama Islam atau Kristen? Kristen. Kristen, kok kayak gitu cara pemahaman abang? Siapa ngajari abang kayak gitu? Saya kelasnya udah rasul, bukan ngikutin ajaran pendeta. Saya ngajarin pendeta di sini. Oh, kamu menganggap dirimu rasul? Betul. Ya nabi ini. Nabi dan rasul. Kayak gitu cara pemahaman itu ajaran sesat yang kamu buat, Bang. Ajaran sesat. Ayatnya ada. Ajaran sesat. Ayatnya kan ada. Kejadian 1:27, perempuan dan laki-laki Kalau seorang diciptakan. Kristen, Bang, tidak pernah diajarkan berbicara begitu, Bang. Tidak pernah diajarkan berbicara begitu. Ada ayatnya, kejadian 1. Kamulah antikristus itu, Bang. Kamulah antikristus. Kejadian 1:27. Itu dia bawa data. Kenapa kamu kok bantah seperti itu, ya kan? Diciptakan menurut gambar Allah. Berarti kalau perempuan diciptakan menurut gambar Allah, berarti gambar perempuan itu gambarnya Allah sendiri. Siapa Allah yang gambarnya perempuan? Ya Roh Kudus. Susah amat sih ngerti. Dia bawa data loh, bukan dia nggak ada datanya, kan ada data. Ini Nabi, datanya di luar kepala. Nabi ini pernah naik ke surga, pernah melihat neraka, pernah naik ke langit. Jadi nggak perlu dilanjutkan lagi, Bang Raja. Itu kan sesuai dengan keterangan kakak dengan keterangan yang Rasul ini katanya. Dia pernah ke surga, pernah ke neraka. Berarti dialah iblisnya, inilah setannya. Kok orang sama setan kayak gini manusianya, pernah ke surga, kau pernah ke neraka. bantah, kamu jangan ngejek-ngejek, nanti kurobekkan mulut kau. Kau Anda jawab, boleh, bantah ayat jangan ngejek, tak boleh serang pribadi Bang Luga. Bang Iya, Luga kau tak boleh serang-serang. bantah ayat Ongkem KW, jangan kau bilang kau robekkan mulutku. Ongkem kau, aku ongkem ini. Sabarlah, kenapa dia Mulut belajar kok jangan sembarangan ngomong. izin Abang Loga, izin sedikit host. Pernah ke neraka kau tadi bilang ngomong setan boleh. Jangan berantem di sini kita Tadi dia edukasi ngomong loh. setan sama saya boleh, ngomong saya iblis. Nggak boleh. Marah. Iya. Kau yang duluan. Kamu pengakuan kamu pernah kamu ke surga, pernah ke neraka. Iya. Berarti kamu pengajaran sesat. Tuh. Orang ke surga dibilang pengajaran sesat. Harusnya kau buktikan dulu, baru kau mengambil omongan. Ini juga ngomong kau juga asal-asalan. Cara berbicaramu lo, kamu bilang kamu Kristen, pernah kamu ke surga, pernah ke neraka. Apa Mana pernah diajarkan orang Kristen kayak gitu sama kamu? Mana ayatnya kalau pernah ke surga ke neraka jadi setan? Mana? Ini aku sesuai dengan pembicaraanmu, Ngomong tuh pakai dalil, jangan cuma congor kau. Ini Bang Luga. Seharusnya abang Raja ini bantahlah data yang Abang Luga bawa tadi. Iya. Gitu, itu baru betul Jangan cara ngejek-ngejek, diskusinya. giliran diejek balik marah. Jangan serang pribadi, Bang. Bukan. Nabi tidak boleh marah, Nabi itu tidak boleh marah. Nabi itu harus sesuai dengan sabar. pembicaraanmu. Apa pembicaraanmu? Kan saya bilang tadi Roh Kudus perempuan. Dasarnya Kau bilang adalah pendeta mafia. Tahu nggak mafia itu manusia pikiran anjing.
Nah, Tak boleh, tak karena boleh. mem- Jangan karena mereka jangan serang kayak gitu. Nggak boleh sebut kayak gitu. Bukan, dia kan tuh yang bilang kayak gitu. Pendeta itu mafia. Ya, jadi dia seorang tidak Kristen. semuanya, tidak semuanya. Makanya saya bilang belajarlah kepada Kamu Rasul dan pernah kamu kepada bilang kamu ke Nabi. surga, pernah ke neraka. Nah terus kalau pernah kau bisa berdebat nggak sih? Kalau nggak bisa berdebat turunkan aja nih aki-aki nih. Orang ditanya dari tadi ribut mulu, emosi mulu. Kau jawab pakai data. Kalau kau nggak bisa jawab, kau turun. Kau datamu itu tak betul itu datamu. Itu. Kejadian 1 ayat 27. Lagi-lagi tuh, merokok lagi dia. Rokok itu ada roh ular. Gimana mau berhikmat? Ngapain merokok? Iya, Pak Raja Holong, tak boleh serang. Kalau misalnya ada ketidakkesepakatan by data. Iya dibantah pakai data, bukannya marah-marah. Bang Luga kan tadi nunjukkan data nih. Jadi Raja Holong juga nunjukkan data untuk membantah, nggak boleh memaki. Kita kan udah dewasa, bukan anak kecil, masa main maki-makian ya kan Bang Luga ya? Tak boleh kan? Silakan loh, bukan kayak gitu loh kakak. Aku tak pernah aku berbicara kayak gini loh. Tak pernah Loh, saya saya berbicara kan cuma tanya, silakan Anda bantah kejadian. Narayan sebentar, Narayan Islam apa Kristen ini? Oke. Oh, Luga nabinya. Mantap Ade. Oh, ada Miska, mantap ini. Mantap. Ada 3 loh di sini. Tapi banyak, satu pro Bang udah Luga, satu nabinya. Udah hampir seluruh dunia lah titanium. Nah, gitu juga. Jadi Bang Narayan sepakat lah ya, mengakui Bang Luga sebagai nabi, kemudian mengakui Roh Kudus adalah seorang ibu, istrinya Allah Bapak tadi. Sepakat Bang Narayan? Oh, sepakat dong. Lu sepakat lah. Apakah Bang Narayan ini saksinya Bang Luga ketika terangkat ke langit, naik ke langit, naik ke surga? Coba ceritakan mimpinya Bang Narayan, coba ceritakan. Nah, ceritakan mimpinya Bang Narayan. Waktu itu saya mimpi ada cahaya turun kepada Nabi Luga ini kan, bergemuruh. Setelah itu ada sosok yang terang memberikan sebuah kitab kepada Nabi Luga ya, seperti itu. Sosoknya ganteng dan bercahaya. Yesus lah. Seperti itulah. Saya nggak tahu itu siapa ya. Sosoknya itu ganteng dan bercahaya. Itu siapa? Bang Luga apa Yesus itu? Yesus. Tapi kan dia nggak sebutin nama Yesus. Pokoknya sosok gondrong bercahaya memberikan kitab kepada saya. Ya betul, seperti itu. Oh gitu. Oh gitu ya. Tetapi dalam mimpi aja ya? Ya dalam mimpi lah. Kalau dalam dunia nyata pecah lah bumi ini. Oh dalam mimpi. Tuh Bang Manda, Bang Holong, Bang Raja. Nah gimana Pak Raja, ini kesaksian dari Bang Narayan ini ada katanya Bang Luga ini menerima kitab dari Yesus katanya. Gimana nih menurut Bang Raja Holong, ini masuk akal apa nggak masuk akal ini? Kalau buat saya cerita dongeng aja itu. Udahlah, masuk berakal lah, udahlah, cukup lah. Udahlah, silakan. Ini orang udah. Ya Bang Raja, oke Pak Raja, kita dengar ceritanya ini aja. Ceritanya Bang Luga aja. Ketika terangkat ke langit beliau ini, tentunya banyak dong pemandangan di langit. Kita walaupun belum mau kembali kepada Bapak, kita pengen tahu juga di langit ada apa. Nah kebetulan Bang Luga kan sudah pernah nih naik ke langit, naik ke surga. Coba dong Bang Luga bagi cerita sama kita gimana keadaan di sana. Jadi keadaan di sorga itu ada tahta Tuhan. Di sekeliling tahta Tuhan itu ada 24 tahta. Dan di 24 tahta itu ada duduk 24 orang atau 24 rasul. Yang duduk di 24 tahta ini jabatannya bukan nabi, tapi rasul. Rasul itu lebih tinggi dari nabi. Kenapa? Karena rasul itu dia selain menerima wahyu, dia juga bisa mengajar, dia juga bisa membuka jemaah seperti gereja,
dia juga bisa menginjil. Jadi rasul ini serba bisa. Kalau nabi nggak serba bisa. Nabi itu cuma sebagai juru bicara, dia dapat penglihatan, dia sampaikan, udah stop. Nah, makanya rasul itu jabatannya lebih tinggi dari nabi. Nah, yang duduk di 24 tahta itu adalah 12 rasul murid Yesus. Yudas itu penggantinya Paulus. Jadi Paulus itu salah satu yang duduk di 24 tua-tua. Dan 12-nya lagi adalah 12 rasul dari seluruh dunia, dari bangsa-bangsa. Salah satunya Maurice Cerullo, Yusak Cipto, dan yang sedang berbicara ini juga masuk di 24 tua-tua. Jadi itulah kira-kira. Jadi di sana ada rumah, kira-kira lah ya. ada kota emas namanya Yerusalem Baru. Itu kota itu terdiri dari emas murni seperti kaca, dia saking murninya. Nah, jadi kota itu berbentuk kubus. Disitulah istananya raja segala raja dan para rasul dan para nabi. Kira-kira seperti itu. Jadi gimana Pak Raja Holong? Masih nggak percaya? Masih ragu dengan Nabi Luga? Itu kan keterangannya. Iya, Pak Raja Holong minta dalilnya sama Bang Luga. Pak Nabi Luga, adakah itu di dalam kitab? Minta dalil dong. Wahyu pasal 4 ayat 2. Apa itu? Dan di sekeliling tahta itu, tahta Bapa, tahta Allah, ada 24 tahta. Dan di atas 24 tahta itu duduk 24 tua-tua bermahkota emas dan memegang cawan kecapi. Itu ada ayatnya. Nah, kalau si Raja Holong ini pasti nggak tahu itu siapa tuh, 24 tua-tua. Coba jawab, Pak Raja Holong, siapa yang duduk di 24 tua-tua itu, tahu nggak? Nggak tahu dia. Nah, ngomong. Nah, makanya dia nggak tahu siapa. Salah satunya yang duduk di situ saya. Tuhan bilang ke saya. Ngeri kan? Nah, ngeri Bang Raja. Ngeri. Berarti mau nggak mau Bang Raja Holong ini harus mengakui Nabi Luga adalah nabi dari Kristen, rasul dari Kristen. Kalau nggak mau, ya kemarin udah kami lihat ada yang disiksa di neraka karena menolak saya sebagai rasul dan nabi. Ngeri kan? Memang mau Pak Raja masuk ke neraka, ngeri kali. Pertanyaannya nih buat Bang Raja Holong nih, ada nggak itu yang untuk menjadi apa namanya ya, pembuktiannya gitu dalam pengajaran Kristenan? Kalau itu kan keterangan Bang Luga. Kalaupun itu keterangan Bang Luga, biarlah Luga yang menjalankan. Dan dia nanti yang bersaksi kepada Tuhan. Dan dia, jadi kalau saya tidak, biarlah dia pribadi dia. Tapi kan Bang Luga ini kan rasulnya Pak Raja dari Kristen. Dia katakan tadi yang mana tidak menerima dia sebagai rasul tidak tempatnya pernah neraka. saya merasa Luga ini rasul saya, tidak pernah. Berarti belum kenal Bang Luga. Kenalkan dirimu Bang Luga, belum kenal, bukan nggak merasa. Begini ya. Waktu Yohanes Pembaptis juga tampil di bangsa Israel, seluruh organisasi keagamaan, kalau bisa dibilang sekarang tuh PGI, HKBP, itu sangat membenci sekali Yohanes Pembaptis. Kenapa? Ya itulah iblis itu sudah merasuki agama-agama. Mahkamah agama bersepakat mengatakan Yohanes Pembaptis itu orang kerasukan setan. Padahal Yohanes Pembaptis juga lah yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Luruskan jalan Tuhan, timbun lembah-lembah, ratakan gunung-gunung. Datang ketua majelis ahli agama dari Israel kan. Siapakah kau? Kenapa kau teriak-teriak? Kenapa kau membaptis orang? Saya adalah nabi yang akan datang. Tetapi mahkamah agama saat itu tidak mau percaya kepada Yohanes Pembaptis dan tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Nah, sama ini, kasusnya sama. Ketika nabi-nabi dan rasul-rasul itu tampil, itu mereka nggak mau dibaptis karena memang mereka memang disiapkan untuk dibakar. Yang percaya biasanya kepada nabi-nabi itu hanya orang-orang kecil.
Datanglah Petrus. Petrus itu nelayan, ya, siapa lagi? Orang-orang biasa, bahkan ada pelacur, orang-orang miskin. Itulah yang menjadi pengikut Yesus ketika dia hidup di bumi. Nah, dari orang miskin ini, dari orang susah inilah berkembang menjadi agama terbesar di dunia. Nah, jadi ini kasusnya sama. Ketika di akhir zaman tampil lagi rasul-rasul Tuhan dan nabi-nabi Tuhan. Nah, ini diulangi lagi nih kesalahan yang sama. Kan ada lagunya tuh, mengulangi kesalahan yang sama. Ya memang orang akan terus mengulangi kesalahan yang sama karena setannya juga yang menipunya juga setan yang sama. Paham kira-kira? Kalau sekarang ujiannya bukan apakah Yesus Tuhan? Loh, Yesus sudah diakui oleh agama dunia kok. Nah, sekarang ujiannya bukan Yesus Tuhan. Apakah Roh Kudus perempuan? Nah, iya kan? Iya. Apa ternyata nggak menerima juga kan? Sama. Kalau si raja ini tinggal di zaman Yesus, ini adalah rombongan yang menyalibkan dan membunuh Yesus. Tapi karena dia tidak hidup di zaman Yesus, maka kesalahannya adalah menolak Nabi dan menolak Roh Kudus sebagai ibunya. Itulah dosanya dia terbesar. Barang siapa menghujat anak manusia, dia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Itulah dosanya dia ini. Jelas ya? Jelas. Tunggu Bang Luga. Maksud Bang Luga itu aku percaya sama kamu. Kamu itu adalah rasul. Itu menurutmu? Ketika Yohanes Pembaptis tampil, jangan dulu kemana-mana, jangan kemana. Menjadi maksudmu itu aku percaya sama kamu, kamu adalah rasul. Loh, saya sudah berdebat. Dari pembicaraanmu, dari sisi pembicaraanmu saya simak. Iya dong, kamu diam dulu, gantian kita bicara. Iya, tadi kan Abang Luka kan bicara Roh Kudus tadi kan. Kenapa ke sana dulu, bantah dulu? Bukan dari sisi dari pembicaraannya. Aku harus percaya bahwasanya Bang Luka ini adalah rasul. Begini, Ya, tergantung lah. Begini ya. Ketika ada seorang mengaku nabi, lalu saya cukup mendengarkan sedikit kesaksiannya, saya langsung percaya loh. Ya, misalnya dia, saya nabi itu, oke. Apa alasannya kamu mengaku nabi? Saya bertemu Yesus 4 kali, saya ditemuin malaikat 5 kali. Kalau dia udah berani ngomong gitu, saya percaya kalau dia seorang nabi. Tapi si kucing ini dari tadi saya bersaksi nggak percaya. Ya udahlah, ke neraka. Saya sesuai dengan pembicaraanmu, Bang. Saya mengatakan berarti abang itu harus saya akui adalah rasul. Sesuai dengan pembicaraan abang. Iya, kan saya udah bersaksi, udah menceritakan. Kau percaya nggak? Nggak percaya juga, silakan kau pergi. Nggak ada paksaan juga kok. Iya. Coba gini ya. Misalnya begini. Coba, saya minta dulu sama abang. Sebentar, Le. Janganlah dulu rasul. Ku bilanglah dulu sama raja ya. Le, aku mau bangun hotel. Duitku ada 10 triliun. Percaya nggak, Le? Aku yakin lainnya ini si Holong ini pasti percaya ini kalau masalah duit. Makanya ini hamba-hamba uang. Tapi kalau masalah mengenal kerasulan, kenabian, ini sampai dunia kiamat. Tapi kalau masalah duit, aku punya mobil, aku punya rumah, dia langsung percaya dia. Makanya manusia itu lebih cenderung gampang percaya kepada hal-hal materi daripada hal-hal supranatural. Itulah yang membuat banyak orang masuk neraka. Coba kalau gue bilang, aku pengusaha, duitku 2 miliar, aku lagi bangun hotel. Oh, langsung dikejarnya, aku dimintanya nomor WA. Tapi kalau aku ngaku rasul, udah pernah ke surga, nggak percaya, sibuk, kolor. Dari pembicaraan itulah abang menjerat diri sendiri. Lah kenapa aku sudah bersaksi dapat? Itu makanya saya bilang dari pembicaraanmu lah kamu menjerat dirimu sendiri. Tapi kalau aku ngomong aku lagi bangun hotel, pasti kau percaya, pasti kau minta langsung nomor WA. Berapa itu? Apa kita jual? Berbisnislah dulu kita. Biasanya itu. Tapi kalau ngomong hal-hal ketuhanan, susah kali otak kau nerima. Yalah, tidurlah kau.
Borjong. Makanya bang, kalau berbicara itu jangan kamu jerak dirimu sendiri. Apa yang ke surga dijerat? Kamu sendiri menjerak dirimu. Makanya bang, berbicara itu. Makanya sebelum Anda menilai, harusnya abang menilai. Emang Bang Luga ini sepak terjangnya apa? Saya kasih tahu. Saya sudah 11 kali debat dengan Ustadz Moko Ginta, debater nomor 1 di Indonesia. Saya pembicara debat nomor 1 di Indonesia ini. Kalau masalah debat, harusnya kau pelajari dulu siapa orang yang lagi kau ajak bicara. Kau baru nongol hari ini, kau tiba-tiba kau udah kayak bos aja kau. Harusnya kau kenalin dulu siapa yang lagi kau ajak ngomong. Kau lihat profilnya. Saya ini cocoknya debatnya sama Zakir Naik, bukan sama kau. Debater tingkat dunia. Saya internasional. Lapor Kau Nabi. apa? Cuma di TikToknya kau ngomong, nggak pernah aku kenal kau. Nabi. Silakan. Lapor Nabi. Aku mimpi semalam Nabi. Apalagi mimpi, silakan. Aku mimpi Bom-Bom dan Edis dan Sopiatul disalib di neraka semalam Nabi. Loh, kok jadi sama penglihatan kau masih selayar? Kok bisa sama? Nggak tahu aku Nabi gitu. Tapi aku mimpi seperti Terus itu. terus habis itu apalagi yang kau lihat? Terus petir kan, datang petir, aku langsung terbangun Nabi. Aduh, berarti udah benar itu. Jadi si Takut aku Slayer Nabi. juga Gimana nih Nabi? Iya, jadi gini, udah 2 orang ya. Si Slayer juga mimpi Bom-Bom, si Sopiatul dan si Edis TV disalib. Dan di mimpi itu juga saya dilihatnya berpakai jubah kerajaan, bermahkota, duduk di atas singgasana, lalu turun dikawal 1000 malaikat bersayap. Nah, ini adalah penglihatan-penglihatan menunjukkan bahwa memang banyak kali dajjal yang harus kita cincang. Udahlah Raja Holong, pergilah kau ke neraka. Udah ditunggu oleh ayahmu di sana. Tapi jadi teman-teman udah 2 penglihatan yang sama ya, si Nova sama si Slayer juga melihat bom-bom di neraka. Coba kembali lagi ke tadi Bang Raja Holong baru masuk tadi ya, dia bilang dia sudah bisa mengenal Tuhannya dengan mudah katanya, dengan dia berbuat baik. Ini Raja Holong ini mungkin nggak tahu ya dia baca Bible seperti apa, karena aku baca di Markus 10 dari 17 sampai 27 juga baca Bang Raja Holong ya, itu pernyataan Yesus sendiri tidak mau dikatakan sebagai guru yang baik. Guru yang baik aja dia nggak mau dibilang, apalagi orang baik ya. Coba dibaca dulu itu Bang gitu, kalau mengenai tentang hal yang katakan baik-baik ini ya. Kalau jaminan kalau masalah baik, Yesus pernah dibilang baik, Yesus menolak. Mengapa engkau katakan aku baik? Hanya Allah saja yang baik, itu benar. Karena di atasnya Yesus masih ada sosok yang lebih hebat, yaitu Allah Bapa. Itu adalah ayah kandung dari Yesus. Yesus bukan pembantu. Iya dong. Pembantu sama beda, privilege-nya beda. Anak kandung itu owner. Kalau bapaknya yang punya langit bintang-bintang, ya berarti anaknya juga owner, karena itu anak kandungnya. Nah, tetapi semua kemuliaan Yesus itu untuk kemuliaan Allah Bapa. Nah, Yesus sendiri adalah anak satu-satunya. Yohanes 3:16 ini karena begitu besar kasih Allah kandungnya ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Makanya kan mujizat Yesus beda sendiri dengan nabi-nabi yang lain. Membangkitkan orang mati, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga hidup-hidup, duduk sebelah kanan Bapa. Itu berat itu. Bahaya itu. Jangan dinabikan, bahaya. Sebentar dulu, saya sapa dulu hostnya. Bang Al, monitor. Ini harus dicek nih, kayaknya ada pembatasan lagi nih. Bang Al, silakan dicek dulu. Sambil kita mendengarkan
ceramahnya Bang Luga kepada jemaatnya Raja Holong? Lengkap kayaknya Bang Al. Bang Al, monitor Bang Al. Lagi sibuk beliau. Ya nggak apa-apa lah, yang penting Bang Raja Holong sama Bang Luga ada ya. Silakan Bang Luga tadi, menurut Bang Luga ini kalau orang yang tidak percaya seperti Pak Raja Holong ini kan tak percaya nih kalau Roh Kudus itu adalah ibunya Yesus. Itu kira-kira hukumnya apa tuh Bang Luga? Begini, Tuhan ini kan punya kerajaan. Tuhan ini kan punya birokrasi. Ya, Tuhan ini punya kabinet. Percaya kepada Tuhan dan juga para kabinetnya. Kabinetnya Tuhan ini adalah 24 tua-tua, yaitu 24 rasul. Nah, kenapa harus percaya kepada 24 tua-tua? Karena ke-24 tua-tua ini sudah diberikan mandat oleh sang pemilik kuasa, yaitu Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Nah, dasar ayatnya ada. Kejadian 1 ayat 27, kecuali nggak ada ayatnya. Kalau nggak ada ayatnya juga, ya saya bisa jadi nabi palsu jadinya. Perempuan dan laki-laki diciptakan menurut gambar Allah. Pertanyaannya, berarti kan gambar Allah ini cuma dua macamnya gambar Tuhan. Kalau nggak laki, perempuan. Karena sebelum Adam dan Hawa diciptakan, gambar laki-laki dan perempuan itu sudah jutaan tahun ada di sorga. Adam dan Hawa cuma kebagian aja gambarnya jadi perempuan. Kalau Adam dan Hawa dibikin jadi gambar pohon beringin juga bisa. Tapi kan Tuhan ini sayang kepada ciptaannya yang spesial ini. Diberikanlah gambar dirinya kepada, itulah yang jadi perempuan. Kepada Adam dan Hawa dibikin bentuk tubuhnya aduhai, gagah seperti Adam. Nah, makanya kalau seperti itu kan berarti kita tahu dong identitas Tuhan ini seperti apa. Gambar itu nomor 1 dibanding kuasa loh. Ya, contoh misalnya, ada Tuhan Maha Kuasa, Maha Pencipta, tapi kalau gambarnya gambar kucing, mau nggak kira-kira kau nyembah? Pasti nggak mau dong. Kok Tuhan bentuknya kucing? Iya kan? Kok ada Tuhan gambarnya, masa Tuhan pohon sih? Kita aja yang ciptaan aja lebih keren, lebih ganteng gitu loh. Nah, berarti kan gambar Tuhan itu pasti yang lebih tinggi, yaitu adalah manusia itu gambar Tuhan, perempuan itu gambar Tuhan. Nah, ini jauh lebih penting daripada kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Kalau bahasa sehari-harinya, tampang nomor 1, kekayaan bukan nomor 1, tapi tampang gitu loh. Nah, wajah ini yang paling penting. Makanya kan orang berlomba-lomba menjadi cantik, menjadi tampan. Itu gara-gara memang wajah ini nomor 1. Nah, makanya kalau kita cek seperti apa gambar Tuhan, ya cuma 2. Kalau nggak laki-laki dan perempuan. Nah, siapa gambar Tuhan perempuan? Nggak oleh gereja. Karena pada dasarnya organisasi gereja ini juga berkong kali kong dengan Lucifer untuk membunuh umat. Iblis itu tidak bermain di satu agama, seluruh agama bisa dia pakai untuk membunuh manusia dengan tipuan-tipuannya. Ini kena nih, gereja Katolik dipakai untuk menipu umat manusia dengan mengatakan Roh Kudus bukan perempuan. Jadi pertanyaannya itu, Raja Holong ini sama nggak keyakinan kepercayaannya dengan apa yang disampaikan Luga itu? Sama nggak? Atau bedanya di mana gitu, Bang Raja Holong? Bedanya Tuhan kami ada perempuan, Tuhannya si Holong nggak ada Tuhan perempuan. Bahkan Tuhan mereka ini kan Allah Bapa itu tidak bergender, Roh Kudus pun tidak bergender, cuma Yesus saja laki-laki. Jadi kalau kami Yesus anaknya cowok, ibunya perempuan, itu Roh Kudus, ayahnya laki-laki. Allah Bapa itu laki-laki, makanya disebut Bapa kami yang di surga karena dia laki-laki. Nah, jadi gimana tuh Bang Raja Holong? Masih merasa mengenal Tuhan dari apa yang Anda pahami apa gimana? Kalau itu Bang, biar aja dia berbicara, karena dia masih bisa berbicara. Tapi kalau buat saya, karena saya udah mengenal Tuhan, aku buat yang terbaik untuk semua manusia. Apa itu? Jangan capek kamu membuat yang terbaik untuk manusia, karena upahmu ada di dalam surga.
Jangan kita menerima imbalan. Tapi kalau kayak gitu cara berbahasanya, biar aja dia. Dia kan masih bisa berbicara. Biar aja. Kalau buat Berarti saya. tidak ada kesepakatan lah ya. Masalahnya Pak Raja Horlong sepakat lah ya dengan Bang Luga ya. kalau Nggak sepakat saya, nggak sepakat kalau kayak kalau gitu. itu nggak sepakat itu kan harusnya ada dasar nggak sepakatnya. Apa kira-kira gitu maksudnya? Nah, makanya saya bilang tadi, Bang, harus biar beras. aja lah berbicara dia selagi masih bisa berbicara. Tapi saya tidak Nggak mau. bisa dijawab Begini, lagi. Bang, tidak mau saya menanam racun kalau tidak ada penawarnya. Bang Luga kok dibilang racun, cemana? Mana sih Ini. Nabi ini kok katakan racun? Nah, tidak mau saya menabur racun kalau tidak ada penawarnya. Itu kan perumpamaan. Nah, itu perumpamaan saya buat itu, Bang. Yang paham kan abang, kami kan nggak paham. Maksudnya apa gitu penjabarannya? Nah, jadi apapun yang diperbuat oleh si Bang Luga ini, ya udah, dia kan masih bisa berbicaralah. Nah, berbicara. Ya, intinya, Tapi saya, Bang, Pak tidak Raja mau Holong menitipkan, ini tidak bisa mau saya menitipkan bahasa saya yang tidak enak bagi kawan-kawan saya. Ataupun tahu saya tidak mau menabur racun untuk kalau tidak tahu saya penaburnya, penawarnya. Tidak mau saya menabur racun. memang begini ya, kadang-kadang gini, kenapa Tuhan itu harus kasar? Karena memang kadang-kadang udah kelewatan. Jadi memang tuh ketika dia dikasarin, dia merasa tersinggung. Padahal sebenarnya itu yang selama ini ditabur. Jadi jangan kita maunya menabur tapi tidak mau menuai. Kalau kita menabur sesuatu hal yang sesat, memang kita akan mendapat malu. Nah, sekarang waktunya lagi menuai. Yang orang benar menuai kebaikan, orang sesat menuai dipermalukan. Nah, ketika dia dipermalukan, tidak bisa menjawab, ya memang jujur. Belum ada satu sekte Kristen pun yang bisa membantah Roh Kudus perempuan ini dengan dalil, dengan jawaban yang masuk akal, dengan jawaban yang tenang. Itu belum ada sampai hari ini. Kami ini masih berada di atas angin sampai hari ini. Makanya sebenarnya saya di dunia debat ini sudah santai karena nggak ada yang bisa membantah lagi. Ya udah mentok di kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa dibantah. Kecuali tidak ada ayatnya, kecuali Kejadian 1 ayat 27 kalian hapus. Nah, bisa kalian beragama. Tapi kalau selama Kejadian 1 ayat 27 masih ada, maka itulah yang akan jadi musuh abadi. Bahwa gambar Tuhan itu ternyata ada dua, laki-laki dan perempuan. Mereka ini ingin menghilangkan ibunya. Kalau di dalam hidup bermasyarakat, siapa menghina ibunya itu dikutuk. Itu masih ibu manusia loh. Ini ibu yang memberikan dia hidup kekal, ibu yang menciptakan dia, ibu yang sejati, yaitu Roh Kudus. Wah, nggak tahu lagi deh. Memang pantasnya dilenyapkan aja di lautan api. Apalagi yang mau dibahas. Bang Luga, kalau memang Roh Kudus itu ada di Bapa, kenapa bukan dia aja yang melahirkan Yesus? Kenapa nutup di rahimnya Bunda Maria? Yesus kan memang sudah lahir dari Roh Kudus. Masa mau dilahirkan dua kali? Kan dia udah lahir di sorga, udah nongkrong, udah ngopi, udah main-main sama mama papanya. Nah, ketika dia jadi manusia, tentu kan dia kan punya program baru, mau jadi manusia. Ya dia harus melibatkan ciptaannya lah, supaya melalui lahirnya Maria ini, itu adalah gambar dari Roh Kudus. Tuhan mau kasih tahu bahwa Tuhan itu lahir dari seorang perempuan. Maria lah gambarnya. Supaya Yesus jadi manusia. Kan Maria itu kan gambarnya Roh Kudus. Dia lahir dari seorang perempuan. Jadi ketika Yesus tadi udah lahir di surga, main sama emak bapaknya, terus kemudian dia mau jadi lagi manusia, berarti dia itu kembali lagi mengecil, kembali menjadi roh lagi gitu, Bang Luga. Bukan rohnya yang bukan begini loh. Itu kan yang gimana ya? Tidak semua bisa dijelaskan. Tapi yang pasti
ketika Yesus itu sudah menjadi manusia dewasa, dia kan punya kuasa. Itu yang penting kan. Masalah prosesnya seperti apa kita nggak perlu banget untuk mengetahui itu. Tapi yang pasti ketika Yesus sudah jadi manusia, dia berjalan sebagai Tuhan, bukan berjalan sebagai nabi atau sebagai manusia. Buktinya dia bisa membangkitkan orang mati. Pakai kuasa siapa? Pakai kuasa ibunya, yaitu Roh Kudus. Dia bisa mengusir setan. Pakai kuasa siapa? Kuasa ibunya. Bahkan Allah Bapa sendiri pun menciptakan alam semesta itu pakai kuasa istrinya, yaitu Roh Kudus. Karena Allah Bapa itu tidak punya rahim, karena dia cowok. Yang menghasilkan kuasa dan kehidupan itu kan rahim. Betul apa betul? Yang menghasilkan satu keluarga lah ya Bang Luga ya. Betul. Tapi selain Yesus kenapa nggak punya anak lagi mereka Bang? Entah itu kan laki-laki, punyalah anak perempuan gitu maksudnya. Begini, di dalam kekekalan Bapa, Anak, dan Yesus ini sudah ada. Jadi Yesus ini ditetapkan sebagai anak, bukan diciptakan, karena Yesus itu sudah ada di dalam Bapa bersama-sama dengan Bapa dari kekal. Jadi dia ditetapkan sebagai anak. Kenapa tidak punya banyak anak loh? Memang dasarnya sudah memang 3 Tuhan. Tuhan itu nggak bisa dimultiplikasi. Ada satu pertanyaan nih buat Luga ini. Kalau begitu Luga ini diutusnya sebagai nabi buat siapa? Kalau Yesus kan buat Bani Israel. Kalau Luga sendiri tes suara saya dengar enggak? Ya dengar Bang. Bagus. Bang ya, itu Luga akan kenapa bapaknya yang cuma satu? Apakah dia KB, ibunya atau gimana? Apa? Suara nggak jelas. Coba dikencengin suaranya. Apa tadi pertanyaannya? Monitor Bang Al. Oh lagi sibuk. Ya lanjutkan aja pertanyaan Bang Bejo tadi gimana? Apakah saya nabi untuk Israel atau untuk Kristen? Saya nabi untuk semua orang. Karena yang saya bahas ini Tuhan. Tuhan ini kan pencipta langit dan bumi. Berarti kan untuk semua orang. Berarti lebih dari Yesus ya. Lebih dari Yesus berarti. Yesus kan hanya buat Bani Israel. Bang Luga, Yesus kan nanti kalau Bang Luga mengatakan Bang Luga nabi untuk semua orang, saya mengimani Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu nabi terakhir hanya Nabi Muhammad. Jadi kan kalau bisa nabi-nabi yang berlanjut itu kan hanya di Kristenan Bang Luga. Jadi katakanlah nabi untuk umat Kristen gitu ya. Begini loh, dasarnya Yesus kan berkata, jadikanlah segala bangsa muridku. Saya ini nabi untuk semua orang. Tapi kalau ada orang menolak saya sebagai nabi, misalnya Anda, saya udah punya nabi Bang. Itu kan tidak ada paksaan. Di dalam kitab Daniel, ciri nabi itu adalah dia bisa bernubuat. Oke, jadi para jolong, teman-teman semua lihat ya. Kita minta Luga berbuat itu buat dalam 3 hari. Berarti kalau buat itu sudah terwujud, tidak terrealisasi, berarti Luga dan palsu ya. Luga Yasin ya. Kenapa Anda harus meminta saya bernubuat dalam 3 hari ini? Sebentar, nubuatan itu bukan kamu yang nyuruh-nyuruh. Nubuatan itu datangnya dari Tuhan. Saya jawab. Ciri-ciri nabi bisa bernubuat. Makanya saya tanya, apakah Luga bisa bernubuat? Saya dari tahun 2000 udah bernubuat, ratusan nubuat saya terjadi semuanya. Oke, kenapa kok baru sekarang? Pertanyaannya, saya bernubuat ini kamu suruh Tuhan ngomong. Sebentar. Kamu yang saya suruh ngomong dalam 3 hari itu. Nabi itu Tuhan yang bicara melalui dia, bukan saya suruh bikin. Kamu ngerti nggak sih arti nubuatan itu? Ya. Saya bicara sebentar ya. Dalam 3 hari gitu. Apa nubuat kamu? Saya tanya. Apa nubuat? Oke. Nubuat itu artinya Tuhan ngomong melalui Luga. Ya kau suruh Tuhan biar suruh ngomong melalui gua. Lu bisa nyuruh nggak? Gimana bukan sih gitu. Bukan. Kau kan ngaku nabi tuh. Makanya lu ngerti dulu arti nubuatan itu apa. Sebentar, ngomongnya gantian dong. Arti nubuatan itu adalah Tuhan berbicara melalui dia.
lalu lo paksa gua bernubuat. Artinya lo suruh dulu Tuhan yang ngomong ke gua, Gak ada yang maksa. baru gua nanti Gak ada sampaikan. Gak ada masa. Gue Nah, tanya, kalau lu nggak buat bisa lu nyuruh apa Tuhan dalam 3 ngomong, hari ini? Oke, berarti nubuatan batal lu itu nabi bukan palsu ya. Oke, Pak Olong udah selesai. Pak Olong, dia nabi palsu, dia tidak bisa bernubuat. Oke, tahu karena berdebat nabi kusir, palsu. ditanya apa jawabnya apa. Oke, nubuat. Nubuat itu Ya, kalau dorongan Tuhan, nggak bukan bisa, atas perintah lu. Izin dulu bang, izin dulu bang. Bukan Bang, buat izin aja bang. lu nggak ngerti apa sih. Bang, izin dulu bang. Ya. Makanya tadi saya bilang bang, kalau mau menabur racun harus tahu penawarnya. Jadi kalau dia tadi berbicara dengan kayak gitu, ya dialah nanti yang bersaksi dan dialah nanti yang kepada Tuhan. Jadi biarkan dia berbicara bang, biarkan dia berbicara. Jadi seenaknya nanti dia yang menang, dia yang menangnya. Enggak panjang lebar. Bentar, izin, sebentar. Dia panjang lebar, udah kelamaan gitu, dan kita semua tuh jangan mau dibodohi lah. Kita kan tahu dalam kitab Daniel disebutkan bahwa ciri-ciri nabi itu bisa bernubuat. Iya. Makanya saya tanya sama dia, Luga, kalau kau memang seorang nabi, kau buktikan kau bisa bernubuat. Aku minta kau dalam 3 hari ini tunjukkan sama aku apa nubuatmu. Bisa tak kau buktikan, kita semua di room ini jadi saksi. Kalau kau tak bisa tunjukkan nubuatmu, kau nabi palsu, selesai. Gak usah banyak cerita kau di sini. Nah, kalau saya mah gitu aja sama Luka itu nggak ada cerita. Kalau bisa bang, dia kita tampari sampai nengel. Pak Sirot. Gara-gara Pertanyaannya salah Pak Sirot. Gimana coba? Lebih spesifik lagi. Gini, pertanyaannya gini. Nanti di hari penghakiman di antara apologet yang ada di TikTok itu siapa yang diseret? Oke, Diseret dan pertanyaan yang disalib. sangat bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Itu Pak Sirot dengar ya. Tadi ada satu orang teman saya baru mendapatkan mimpi dan penglihatan. Namanya Narayan. Apa mimpimu? Saya bilang, Bang, Nabi Luga, saya mau laporan. Apa? Saya dapat mimpi Edis TV bom Sopiatu disalib dan terjadi petir dan mereka melakukan suatu kejahatan. Ini udah 2 kali dengan 2 orang yang berbeda. Kalau cuma 1 orang mungkin jangan mimpi lagi kan. Iya dong. Ini kan 2 orang berbeda, Slayer sama Narayan. Slayer Muslim, Narayan Kristen. Jadi mereka berdua, ini mimpi terbaru tadi malam katanya. Persaksian 2 orang Pak ya, bisa diterima. Ini let's update nih. Let's update di mimpinya nih. Seru nih. Iya, karena yang mimpi bukan Mimpi cuma itu 1 bunga, orang. mimpi itu bunga tidur kata Mas Murda. Kalau bunga tidur, kalau misalnya mimpinya sama, nggak mungkin mereka janjian. Ini kan sudah di luar kemampuan otak manusia. Memang nggak mungkin mimpinya gak janjian, tapi ceritanya janjian bisa. Kak Mawar ini nabi Ceritanya loh, Kak Mawar. janjian kerjasama bisa. Ya, terserah. Kak Mawar ini nabi ya, Kak Mawar. Tolong Kak Mawar ya, ini tamu terhormat ini ya, ini nabi. Tolong. Bentar, Pak Luga bentar. Ya, tolong host dan moderator ditertibkan juga kolom komen. Kalau ada yang komen Pinocchio, di-mute aja ya. Gini ya. Tapi bang saya kan ini yang typing Pak Luga halu, saya blokir ya. Yang typing Pak Luga lagi ngehalu, saya blokir ya. Jangan sekali lagi diulang ya, tolong ya. Ini Pak, daging banget ini ya teman-teman ya. Kita dapat banyak daging ini. Bener. Silakan lanjut Pak Luga, lanjut Pak Luga. Gini, kalian kan percaya nggak percaya juga kan itu kan hak, dan karena kan kalian kan akan membayarkan dengan hidup dan nyawa kalian. Saya pun mempercayai sesuatu juga mempertaruhkan nyawa dan nafas saya sendiri. Nah, saya mempertaruhkan nafas dan hidup saya di dalam penglihatan dan iman saya. Nah, karena saya juga memang mengalami juga mendapatkan penglihatan tentang neraka, maka ketika saya cocokkan dengan 2 orang teman saya mendapatkan penglihatan bom Sopiatul Edis TV disalib dan masuk neraka, ya kalau kalian tidak percaya silahkan ikutin Edis TV dan bergabung dengan Edis TV. Tapi kalau suatu saat kalian di neraka, susunannya ya jangan gimana salahkan Pak saya. Luga?
Susunannya itu kan 3 disalib. Di kiri siapa, di tengah siapa, di kanan siapa, Pak? Kalau itu saya kurang tahu. Kalau itu nanti coba saya tanya lagi sama dia. Tapi ini wahyu progresif dom, host. ya, Jadi terus tolong ini wahyu begini. progresif. Iya, jadi nggak langsung sekaligus. Di mimpi yang satu lagi, di dalam penglihatan yang sama juga Edis TV bom dan Sofiatul disalib, tetapi di dalam penglihatan yang satu lagi itu saya duduk di atas singgasana bermahkota seperti raja dan dikawal oleh hampir 1000 malaikat. Tapi Jadi, interupsi hal Nabi. ini Sorry. sedikit lagi. Oke, silakan. Hal ini sepadan dengan penglihatan orang yang berbeda lagi. Ada 4 orang lagi yang berbeda. Dia melihat saya duduk di 24 tua-tua, yaitu 24 tahta di sekeliling tahta Tuhan. Masuk akal, maksudnya pas. Tapi bentar Pak Sirot, tolong host ditertibkan yang komen di bawah yang bilang nanti salibnya Pak Bom patah-patah, diblokir aja tuh orangnya. Bang Luga bisa Bang Luga. Aku mau nanya dong, aku kira-kira masuk di yang 144.000 itu enggak? Yang di Wahyu itu. 144.000 itu kan orang Israel. Kamu ada dari Israel. Oh, berarti nggak ada orang Indonesia ya? Kalau Billy Wahyudi itu? Siapa tuh? Billy Yahudi. Billy Yahudi. 3 juta Dia kan masih menyangkal Yesus. Nggak tahu. Gini Nabi, kalau tadi kan yang sebutin Nabi yang masuk neraka itu kan para apologet ya, Edis, Bom, Sofiatul. Kalau pendeta kira-kira ada nggak Nabi? Ya itu kan mewakili pendeta juga, karena kan biasanya begini, para pendeta ini kan sifatnya nurut sama pengajar. Pengajar itu kan sifatnya dia lebih cerdas kalau dalam hal pengenalan akan Tuhan dibanding pendeta. Pendeta kan paling khotbahnya, ayo kita berdoa, kita harus mengasihi, kan gitu-gitu aja omongannya kan. Nah ketika pendeta nurut sama para pengajar-pengajar ahli-ahli Taurat, ya terseret pendeta dan sekaligus jemaatnya itu terseret ke lautan api, karena di dalam penglihatannya Conam dalam buku surga itu ketika pendeta itu menuju danau api, itu seluruh jemaatnya ngikutin. Makanya hati-hati memilih pendeta. Pak Luga, itu real cuman 3 orang yang disalib tuh apologet itu. Cuman itu kan cuma perwakilan aja, perwakilan orang-orang yang terkenal kan. Nah, siapa yang mengikutin si Bom ini, misalnya kalian nih ngikutin percaya sama Bom, ya udah kalian ke neraka semua bareng dia. Tapi makanya tinggalkan si Bom, tinggalkan si Edis, tinggalkan Sofiatul. Dalilnya adalah itu Nabi. Enggak gini maksudku. Kenapa ngikut Pak Bom itu bisa masuk neraka? Apa gara-gara kita ngikut pendeta palsu apa gimana tuh? Begini, jadi di dalam penglihatan itu juga dijelaskan. Tolong ya, teman-teman jangan digiring ke sana ya, tolong ya. Kita di dalam penglihatan. Jadi narasumbernya pure dari Pak Luga. Silakan Pak Luga. Jadi di dalam penglihatan itu juga dijelaskan masalahnya Pak Bom itu adalah masalah dia menolak Luga Tambunan sebagai nabi. Dan juga nabi-nabi yang lain, bukan cuma aja saya yang ditolak, seluruh penglihatan tentang surga itu ditolak sama dia. Coba kalau memang ada Pak, sama seperti Bapak ini yang lain ada lagi. Oh, banyak, ratusan orang, seperti Mary Catherine Baxter 40 kali dibawa ke sorga, Conam 17 kali dibawa ke sorga, Angelica Gembrano 4 kali dibawa ke neraka, Ricardo Sid 8 jam ke sorga, Richard Sigmund dibawa ke sorga. Terus siapa lagi? Itu nabi-nabi, Kalau ini di Pak Philip Mantova juga pernah ke surga dan neraka tuh. Itu juga enggak? Oke, Philip Mantova itu dia tadinya memang dipakai Tuhan, tapi ada sesuatu hal yang mengganjal karena dia divaksin. Vaksin itu kan tanda binatang. Jadi di dalam
Di dalam penglihatan itu Philip Mantopa jauh di belakang saya berdiri di atas batu yang besar. BTW Langit Bapak dengan terbuka. Muhammad gimana statusnya ini Pak? Sama-sama Nabi atau gimana dengan Muhammad sore ini? Kalau untuk Muhammad, orang Islam kan tidak ada di sini, jadi kita jangan ngomongin orang kalau nggak ada orangnya. No, Oke? status kenabiannya apakah sama-sama Nabi atau beda Pak? Saya nggak menjurus ke Muhammadnya gitu. Kan dia Yang Nabi jelas, juga tuh dia. iya, itu kan Nabi bagi umat Islam, Tuhannya Allah. Paluga kok Saya abu-abu gini sih. Tadi Bukan katanya mereka Nabi. udah di bawahnya Paluga. siapa sih? Katanya. Kan itu kan nabinya orang Islam. Gitu. Oh beda ini. Beda agama, beda ajaran. Kita kan ngomongin yang konteks dalam Kristen dulu. Oh, Nah, oke. Tapi surganya masa beda sih Pak? Emang surga mereka dengan surga kita nanti beda tuh gimana? Ya beda lah, kan Yesus kan Tuhan. Mereka kan tidak percaya Yesus Tuhan. Itu oke. Yang nggak percaya Sekarang Yesus Tuhan itu masuk neraka apa kagak Pak? ya semua masuk neraka lah, semuanya. Mau A, mau B, mau Termasuk? Z, A, semuanya. Kok termasuk? Kalau Muhammad Masuk sih. gimana itu? Aduh, nih orang nih si bloon ini ngapain sih lo? Nanti orang nanti Jangan blow on ya host. Coba. Iya. Maafin hostnya ya, Nabi ya. Lo berani Jadi nggak aku thinking ngomong kepala ya. maafin ya. Lo berani nggak ngomong? Maafin Nabi ya. Lo open cam? Enggak, gue tanya sama lo. Lo ngomong. Gua Nabi cuma mereka di neraka. nanya, gua cuma nanya. Iya lo aja ngomong sendiri, kan gue udah bilang. Coba kan bukan oke. Menurut Kita netralkan situasi gini-gini. Paluga kan mulai anu nih. Kira-kira nih menurut Paluga di hostnya ini ada roh apa nih? Mulai ada roh pembangkang nggak di hostnya nih? Dia buktinya dia tutup kamera kan dia takut. Roh ketakutan gitu ya. Iya. Bukannya takut, artinya begini, kita itu berdialog itu juga pakai sopan, pakai adab, ya kan? Tidak perlu mengejek karena kita ini ingin membawa orang kepada Yesus. Jadi kita jangan kasar, begitu aja. Kan sudah dibilang di luar Yesus masuk neraka. Itu. Nggak usah kita bilang, woi begini-begini, nanti disangka ngejek, nanti lo dicari, di sini minta Sherlock, lo digebukin. Tapi gini Bang, di Santai luar aja. kita jangan kasar kalau kita mau ngajak orang ya, maksudnya di luar kita jangan kasar, tapi kita juga jangan halu juga sih kalau menurut aku ya. Kan saya bilang begini. Maksudnya Paluga lagi gua halu. dapat nih. Aduh. Sebentar. Aku nggak percaya Gua sih dapat kalau nih. Paluga lagi halu. Aku nggak percaya Sebentar. sejujur ya. Oke, gini ya. Saya dibilang halu nggak masalah, tapi kan saya sudah debat 9 kali debat dengan Ustadz Moko Ginta, debater nomor 1 di Indonesia, Ustadz Tababan, debater nomor 1 di Indonesia. Apakah itu halu? Lo kan cuma di TikTok lo. Nabi nih bos, senggol dong. Bodoh lo. Iya. Betul. Lanjut Kecuali saya, misalnya gini, saya dapat mimpi, terus tapi saya belum pernah berdebat, baru cuma ngomong-ngomong di TikTok. Nah itu bisa halu. Tapi saya sudah debat, sudah ketemu Ketua Majelis Ulama Indonesia. Saya ngomong di depan pemerintahan waktu di Bandung dengan Saipudin Ibrahim, saya ajak. Itu saya ngomong di depan para penguasa. Apakah itu halu? Mati otak lo tolol, goblok banget sih jadi orang. Nabi Luga. Gini. Nah kalau kalian satu room nggak enakan ya moderator sama hostnya, kasihkan aku nanti aku yang kick Paluga. Nggak mungkin. Iya, Oh, iya. kecuali misalnya Bercanda ya, saya bercanda. ini masih TikToker, belum pernah berdebat. Saya ini sudah 9 kali debat dengan Moko Ginta. Saipudin Ibrahim, mantan guru besar Al Zaitun, itu saya yang ngajak. Kambing, ngerti nggak lo? Tolol banget sih lo. Bodat. Lanjut. Sabar. Dengar Paluga, aku dengar Paluga katanya Paluga tiap kali dapat mimpi itu lagi di Delta. Kan saya bilang, ketika saya sudah punya track record di dunia debat
terbuka di dunia debat offline itu sudah bukan halu lagi, karena terbukti saya bisa jadi pembicara di panggung-panggung besar. Kucing dong. Enak banget asal ngomong muncungnya. Di mana? Saya debat itu di depan Majelis Ulama Indonesia yang hadir 700 orang di Bandung. Di Sarina Convention Hall yang hadir hampir 400 orang. Itu pembicaranya tokoh-tokoh ulama bangsa. Saya satu panggung, videonya ada. Gue robek mulut lo, asal ngomong aja lo. Tapi Pak Luga sesama Kristen kasar, sama Islam nggak boleh. Gimana? Katanya tadi nggak boleh ngomong kasar. Saya orang Muslim. Beneran apalagi gimmick sih? Konsisten dong. Sebentar. Bang Domi ini beneran Bang Juma sudah ngomong sama saya, Bang Luga, saya tolong jangan lagi kita berdebat karena sudah jelas bahwa Roh Kudus perempuan kami nggak bisa bantah. Nah makanya saya dengan Muslim udah nggak pernah berdebat lagi sampai hari ini, paling debat-debat kecil. Nah sekarang saya tinggal meluruskan yang di dalam, yang orang-orang Kristen yang menolak Nabi, yang katanya Nabi udah nggak ada, ajaran tai. Nabi nggak ada itu kan sebenarnya ajaran tai, ajaran gereja. Kucing, usah kali kalian diajar. Tapi mana ada Luga, Nabi berakhir? Ada aja. Lo mana ayat? Bang Luga istri percaya Bang Luga Nabi. Baru mau menikah bentar lagi. Oh baru mau menikah, percaya itu. Ya percayalah. Dia Berarti dia boleh dilihat. beruntung juga ya dia jadi istri seorang nabi ya. Ya iya kan. Betul. Sekarang kan kita kan orang Muslim itu otaknya Nanti lebih Nabi jalan. boleh nikah berapa kali Nabi? Sebentar, 1 kali, nggak boleh 2 kali. Jadi gini, kan orang Islam bilang begini kan, Luga Tambunan ini mengatakan Roh Kudus perempuan. Orang Islam bilang masuk akal. Muslim 1,8 miliar loh, bilangnya masuk akal. Nah lo udah tua, udah busuk jadi Kristen, masih aja kayak orang blow on. Berarti kan benar kata Yesus, orang Islam akan mengambil mahkotamu, kaulah dijadikan babu nanti sama orang Islam. Ketika orang Islam itu masuk Kristen, kan bentar lagi mereka mau masuk Kristen. Orang udah ngomong sama gua kok. Bang Luga tadi lanjutin dong. Yang mana tuh? Yang masalah pendeta Philip Mantova itu apakah masuk neraka gitu kan? Enggak, Philip Mantova memang dia tetap berada di dalam barisan Luga Tambunan, tapi dia paling belakang. Philip Mantova paling belakang barisannya Luga. Gila nggak lu? Tepuk tangan host. Tapi gini ya, yang tolong yang typing di bawah bilang selamatkan calon istrinya Pak Luga Tambunan, jangan keterlaluan gitu dong teman-teman. Harusnya didoain supaya lancar, kalian malah bilang selamatkan calon istrinya. Calon istri saya bukan orang bodoh, dia juga belajar dari saya. Saya aja nggak bisa dikalahkan, apalagi calon bini saya. Dia juga bukan orang goblok. Artinya juga dia juga cari orang yang bisa menang gitu loh. Nah kalau lu juga misalnya kayak si Kristen di sini ditanya Roh Kudus siapa, netral netral katanya. Kenapa nggak titik kau aja yang netral, betul nggak Bang? Saya titik saya udah hilang Bang, sekarang jadi saya jadi netral. Ya udahlah, kau pergilah kau daftar diri kau masih bom juga titiknya netral. Astaga. Jadi gitu kalau berdebat harus ada kemenangan yang gilang gemilang. Betul apa betul? Betul. Jangan calon istri Luga ODGJ, calon istri saya owner rumah sakit. Pak Luga, itu nikahnya kapan sama calon Pak calon istrinya kapan? Lagi lah. Bulan Januari kayaknya. Lagi kita rapat terus nih. Tahun berapa? Tahun depan. Oh dekat ya. Itu kita dapat undangan nggak, Kak Luga? Ya orang pilihan aja lah, jangan orang gila pula yang daftar kan. Harus yang jelas. Apa syaratnya Kalau dapat undangan itu apa sih? Kalau nggak diundang aku nggak percaya. Kalau nggak diundang aku nggak percaya. Pak Luga, aku dengar gini Pak Luga, bener nggak? Tolong Kalau nggak konfirmasi ada Pak Luga. undangan.
Pak Luga tolong konfirmasi grade. Dengar-dengar syaratnya harus rajin nongkrong di Delta. Bener nggak itu Pak Luga? Enggak dong, Delta itu kan tukang pijit, itu kan banyak cewek-cewek. Boleh kita pijit-pijit, tapi kalau yang pijit cowok, kalau yang pijit cewek nanti kan dia jadi terangsang, dia berdosa kan jadi cabul, nggak boleh. Harus hidup dalam kekudusan, ya. Tapi kan zaman sekarang kan cowok cewek udah hampir gak ada bedanya Nabi. Ya kalau kau mau ikut seperti zaman Nuh yang mau dibinasakan oleh air bah, ya terserah, itu kan pilihan. Kan Yesus berkata kan, sebab sama seperti zaman Nuh dengan demikian juga kedatangan anak manusia. Jadi kedatangan anak manusia ini juga sama. Saya itu ibarat kata seperti Nabi Nuh menyuruh orang masuk Bahtera. Bahtera itu berbicara tentang ajaran yang murni, ajaran yang benar. Jangan pasang microchip, jangan divaksin. Tapi karena kalian nggak mau, akhirnya kalian pergi di luar, nggak mau masuk Bahtera, akhirnya dibinasakan oleh Erbah. Loh, Kak Fania kemana? Kak Fania? Kak Fania ini loh, kok turun? Kita kedatangan Nabi loh siang ini. Sama airnya. Kafania nggak tahan mendengar kebenaran yang disampaikan oleh ini nggak Bang kuat Luda. Kak Fania Iya, ini dengan nggak kebenaran kuat. yang disampaikan Nabi. Pokoknya kalau kalian gabung di King of King, ya kirim nomor rekening yang masing-masing. Nanti pokoknya aman terkendali lah. Karena di sini saya rencana kan yayasan saya kan Di King of King ada perpuluhan nggak, Bang Luda? ada perpuluhan tetap nggak? perpuluhan itu adalah Kirain hukum nggak Tuhan, perlu. itu harus. Kita yang dikasih Harus. kirain. Saya Kirain kita akan yang kasih dikasih. kamu, tetapi kamu tetap kasih persepuluhan, ya kan? Oh gitu, sama aja itu Loh, boleh. enggak, tuh. Tidak, karena persepuluhan itu memang itu miliknya orang Lewi, itu bukan milik jemaat, itu milik Tuhan. Itu wajib. Makanya kan gereja yang tidak mengadakan perpuluhan kan menjadi daftar gereja termiskin di alam semesta. Contoh AKBP, Katolik, itu kan gereja miskin. Kelihatannya aja besar, tapi coba cek pendetanya, coba ada nggak naik Mercedes? Nggak ada. Semua naik motor. Kalau perpuluhan saya kan di King of Kings itu berarti untuk Bang Luga. untuk sebagian Untuk untuk siapa? saya, sebagian untuk penginjilan. Loh, jadi maksud Gila, kau siap. saya sudah membangun gereja, terus saya harus jualan soto lagi gitu biar makan. Saya udah gila. Tahu namanya anjing. Masa gue udah khotbah, terus gue harus jualan soto buat makan gue gitu. Orang gila. Harusnya kan lo. pelayanan itu kan tanpa pamrih. Itu Iya, kan tanpa upahnya pamrih. di surga. Oh, terus maksud gue di bumi gue nggak makan, gue ngemis-ngemis sama orang di jalan. Kan, tapi kerja yang lain. Nggak bisa. Dari kerjaan yang lain. Sebentar, begini, sebentar, dengerin ya. Seorang raja, dia tidak mungkin sembari jual soto untuk menghidupi. Masa lo udah jenderal, terus sembari dia jualan soto, buka soto, mari, misalnya soto ucok misalnya. Masa lo udah penguasa? Rasul itu ibarat kata seorang raja. Dia hidup dari upeti, dia hidup dari perpuluhan. Masa lo suruh? Apa belum ya, Pak Luga? Udah. Wah, saingan dong kita. Saya lagi bangun gereja juga ini. Berarti saingan dong kita, Pak Luga. Apa gereja apa namanya? Gereja sesat Nabi. Gereja Murtadin. Saran nggak masalah, kau gabung sama King of King biar dapat kucuran dana dari King of King kan? Tapi caranya? Gimana caranya Nabi? Pengen dong. Misalnya kita kan sinodenya kan King of King, ya kan? Kau misalnya masih bangun merintis gereja, misalnya cuma kau 10 orang. Iya. Ya. Kita kan ini kan teman saya kan sudah janji sama saya mau masukin dana hampir 12 triliun. Nah nanti kan bisa kuoper lah berapa sama kau, berapa sama jemaat-jemaat kau, tapi ngikutin ajaran dari pusat. Jangan nanti kau bilang Roh Kudus netral.
Ya aman Tapi dah, kayak, aman. ini host tahu kan Henry Tan juga udah mau konsekuensinya nanti gabung. apa? Henry Tan aja yang Wanes aja udah mau gabung karena aku bilang 12 triliun. Dia akhirnya daripada dia cuma dapat 10 M Tertarik ya doang sama dari peluangnya ya. Luar biasa. Tapi Pak Luga gini. Apa yang bisa membuat saya itu percaya kalau ini tuh bukan omong kosong lah gitu. Itu beneran ada budgetnya itu ada gitu. Begini, saya kan seorang pendebat. Menurut kamu pakai otak akal sehat, pendebat terbuka dengan pendebat TikTok kira-kira gajinya lebih gede mana? Oh, pendebat terbuka dong, jelas. Ya udah, itu jawabannya, udah cukup itu, nggak perlu ke yang lain-lain jawabannya. Enggak, maksudnya kan enggak, ya debat juga nggak mungkin dapat. Orang mau ngasih saya 17 triliun bukan karena debat di TikTok, karena saya debat terbuka, paham? Ngerti? Oh, iya. Dengar salah satu investornya dari APII ya, Bang Luga. Gini. Kenapa si Edis TV walaupun sepiral-piralnya tapi duitnya masih yang terkumpul baru 4 miliar? Kenapa? Kemana konglomerat 9 naga yang duitnya ribuan triliun? Kok Ya, nggak karena ada? TikTok. Ya karena debater TikTok doang, bukan debater terbuka. Dengar tuh dong. Itu Bapak ditransfer Bagian. apa di cash gitu, Pak? Pas dikasih 17 ke itu. Mau cash boleh, mau transfer juga nggak masalah, mau dalam ini bentuk aset belum. juga bisa. Baru mau atau udah? Kemarin kan omongan kami sudah bilang ya udah Pak Luga yayasannya jadi langsung kami kasih duitnya, dibilang ya udah ini lagi diproses. Waduh, semoga nggak ditipu lah Pak Luga, guys. Gak mungkin lah ada orang yang berani nipu Nabi. Ini yang ngomong konglomeratnya bukan calonnya. Nanti jadinya penipu yang ditipu dong. Sorry, salah, maaf. Gini, kalau penipuan di TikTok itu kan, atau misalnya di WA itu kan kita nggak ketemu ownernya. Ini kan gue ketemu langsung yang punya duit, udah ngobrol. Ovid. Shalom semuanya. Ovid. Ya. Makanya tetap dasarnya itu begini loh kan. Enggak, sebentar Pak Luga, sebentar. Ovid, Kalau lo setuju nggak sama Pak Luga? Kenapa? Setuju nggak dengan narasi Pak Luga? Waduh, ngaku kalah saya sama Tanggapannya Ovid nih, gimana nih? Ya, tanggapannya Ovid dah. Waduh. Aku Dari semua apa yang disampaikan Nabi Luga. Opit kan murid saya, ditanya pula si Opit nunyo gimana sih? Kalah sama Nabi Luga, Bang. Serius guru Mufid? Kalah saya kalau sama ilmu sama dia. Kan saya bilang, kecuali Ovid ini sudah berbicara di depan para ulama, dia menyampaikan Injil, baru saya bolehlah berdoa. Ya kalau cuma masih ngoceh-ngoceh di TikTok kayak si Edis, kayak si Bomom, kayak orang gila, ngapain disama-samain nama saya? Betul nggak? Sopiatul juga sama. Bang Luga mah. Sopiatul juga sama kan, ngoceh-ngoceh. Pernah nggak dia Sopiatul ketemu Majelis Ulama Indonesia dialog di podcast? Bu Sopi begini Bogono, pernah nggak? Kan enggak. Kalau gue kan udah sering. Dia itu ngobrol sama ulama di podcast. Nabi Luga, dia itu Bu Sofi itu di Amerika Karena takut dibunuh. Kalau di Indonesia dia dibunuh. Ya iya Bang. Salah sendiri. Kalau masih takut dibunuh nggak usah ngomong, kita di sini. Bukan, yang lebih keren kan di Amerikanya, nggak kepanasan gitu. Kalau di Amerika itu semua udah Kristen. Ngapain lo tinggal di tempat orang yang udah Kristen? Lo menjadi terang di tempat orang yang udah tahu Injil. Lo cari tempat yang belum mengenal Injil, yaitu Indonesia. Pasar lo gede di sini. Di Indonesia kebanyakan sudah Dracula semua, vampir. Bukan Dracula, tergantung lo. Kalau lo kucing, ya lo dicakar. Lo makanya lo jadi singa. Kalau lo jadi singa, lo akan korong hiena. Kalau lu nggak mau cakar, jangan jadi kucing, jadi singa. Dia kelas. Nah kalau gua kan, gua datang disumbang.
Kalau gue datang ke Muslim kan dicium tangannya, disumbang, dipeluk-peluk, diminta foto. Ya Pernah iya, lah insiden karena sekali bahan berantem. tertawakan di situ lu ga. Bukan jadi bahan tertawan. Bagaimana sih lo orang bilang jadi bahan tertawan? Juma aja udah ngomong, coba aja lo lawan Tengok juga. waktu Maulid Nabi mereka itu, kau dikasih duit, dikantongin duit oleh si Juma, dikasih sodorkan kue-kue, kayak apa kamu tuh? Aduh, itu sekarang begini ya. Mereka ini memang masih Muslim, tetapi mereka itu sudah takluk ketika saya berdebat. Kan lo nggak dengar si Juma Uniripa akal sehat Adriansa ngomong, saya sudah tidak bisa lagi melawan Luga. Silakan Luga berdebat sesama Kristen karena Luga mengatakan Roh Kudus perempuan. Ketika Roh Kudus perempuan, kami mau bilang apa? Tuhan kami bukan cowok, bukan cewek. Udah jelas beda. Maka Luga nggak bisa dilawan sesuai dengan kitab Kejadian 1 ayat 27. Bukannya gue ditertawain, mereka ngomong nggak bisa. Butet, susah kali kok diajarin. Saya pamit dulu ya teman-teman ya. Shalom ya. Tuhan Yesus berkati. Dom, Naik turun surga. Ajakin aku dong bang, naik turun surga. Ya kalau Nabi memang tukangnya Dom. kalau Nabi memang mainannya naik turun surga, kecuali kau rakyat. Kalau rakyat kan ya kau mending jual sayur, jual gorengan, jual bawang. Nabi Luga udah pernah ke surga ya? Ke neraka saya pernah, bertemu dengan Yesus juga saya udah pernah, dibawa ke surga pernah. Udah ya? Oh. Udah, Dong terus sama kenapa? kita ini. Pendeta-pendeta Ya kalah semua ya. Ya kalah lah, gua kan udah rasul, lu masih pendeta. Allah, kucing. Nggak tahu diri nih orang nih, nggak tahu apa. Nabi. Katanya kalau abang Tapi pernah kalau- lihat Nabi seberang ya bang. Begini, kalau misalnya saya mengatakan, misalnya pendeta itu menyambut saya sebagai nabi, maka pendeta itu tuh akan saya sambut, bahkan saya support. Tapi kalau pendetanya sok-sok jadi petantang-petenteng, ya saya tempeleng lah, betul nggak? Petantang, petenteng, makanya kan pendeta pun kan gak ada yang berani lagi, udah diam-diam aja lah, daripada bonyok katanya. Paham? Pak Luga asalnya dari mana Pak Luga? Kalau Nabi Luga. Pak Luga ini asalnya dari mana Pak? Saya Batak Cina. Jadi mama saya Batak, mama saya Cina. Blaster. Banci Jadi lah kalau- gitu ya, Batak mana gitu ya? Atau gimana? Iya, Batak. Ini Jadi ada yang kalau- nanya, Pak Luga itu waras apa enggak? Gimana ini Pak? Ini tuh. Lo kan saya udah bilang saya sudah 9 kali berdebat secara terbuka. Lo yang nanya masih di live chat, lo tuh udah gila apa udah memang ngocok? Jadi lebih parah lagi gini. Ada yang typing di bawah bilang gini, katanya terima donasi 17 triliun, tapi kok hitung uang receh, uang koin. Tuh ada yang typing gitu Pak Luga. Coba dulu lah Pak Luga, banyak orang yang belum tahu ini, orang yang baru-baru ini. Open cam lah dulu Bapak. Biasalah orang-orang. Banyak yang meremehkan Pak Luga nih di bawah nih. Memang teman-teman Ya, apa, orang. Pak? Nabi nggak bebas. Wih. Ya guys. Nabi Luga kan ya. Beneran terus beneran Cakep dia, muka cantik. beneran muka Nabi ini, muka bunga Nabi dan Rasul ini. Keren. Keren Jangan Bang Luga. ditutup dong Pak. Ini banyak yang nggak ini masih penasaran. Ya namanya kan Matanya hitam-hitam itu karena pakai celak atau memang karena suka begadang apa gimana Pak Luga? Karena saking gantengnya. Bang Luga selama jadi Nabi dan Rasul ini pernah sakit nggak? Ya cuma sakit-sakit biasa lah, ingus-ingus. Yang ketik mirip ciri-cirinya Nabi RT sebelah diblokir ya aja host. Tolong host ditertibkan, kurang ajar banget. Itulah. Luga ini ganteng loh. Nabi Luga ini loh.
Ya, semua Nabi Luga udah Auranya, auranya tadi pas Bang Luga open camp, aku ngeliat banget aura Nabi dan Rasulnya emang kelihatan banget ya. Kamawar. Coba kirim nomor rekening kau. Kamawar. Mawar. Kira-kira ada tanda Kirim nomor kenabian rekening. nggak Pak Luga? Mawar, kirim nomor rekening kau. Mampus lu Kak, ditandain lu Kamawar, diminta nomor rekening lu. 109 001. Aku DM aja lu Nabi ya. Kau udah mengakuin aku sebagai nabi belum? Kalau belum, ya nggak usah kirim. Kan udah kemarin. Pak Luga punya tanda kenabian nggak? Ya tanda kenabian itulah duitnya yang banyak yang kaya raya itu. Jadi pernah ada seorang pendeta. Apa sih dia yang membedakan? Maksudnya kan Pak Luga tadi bilang Pak Luga dan Indegeng itu kan banyak. Apa sih yang membedakan manusia biasa dengan nabi itu Pak Luga? Nabi itu kan sebenarnya manusia biasa juga, sama kayak pendeta. Pendeta juga kan gembala, dia tugasnya menggembalakan umat. Kalau nabi tugasnya dia mendapatkan penglihatan dan mimpi, Bilangan pasal 12 ayat 6. Pada dasarnya pendeta, nabi, rasul, penginjil itu selevel. Tapi yang menjadi dasar utama itu rasul dan nabi. Pengajaran itu harus dipegang oleh rasul dan nabi, nggak boleh dipegang oleh gembala, penginjil ataupun pengajar. Karena kenapa? Kalau bertemu Tuhan, Pak Luga dengan Pak Darome sama dong, kan dia pendeta. begini, maksudnya jawatannya ini yang selevel. Pak Darome tahu nggak? Sebentar. Gini loh Pak, jawatannya itu selevel. Tapi kalau kapasitasnya ini berbeda-beda. Misalnya gini, ada rasul yang kelasnya dunia, kelas dunia. Ada gembala yang kelasnya kecamatan. Ya kalau kecamatan dibanding sama kelas dunia, tentu yang lebih tinggi yang rasul yang kelas dunia. Tapi ada misalnya, iya, jadi ada juga yang penginjil kelas kecamatan, misalnya si A, si B. Ada juga yang penginjilnya yang kelas dunia seperti Benihin. Itu juga tergantung nanti dilihat dari pendanaannya, anggaran dananya. Benihin, Kenneth Copeland, Abdul Iya, itu kelas dunia. Kalau misalnya cuma pendeta siapa lah ya, pendeta Bom, Kalau Pak Luga itu masih kelasnya kelas dunia. Tuhan bilang ke saya itu kelas dunia, kelas bangsa-bangsa. Iya mantap. Itu nggak progres dan Bahasa Inggris Kalau dong. Bapak misalkan ke Kongo, emang Bapak bisa bahasa Kongo? Masalah bisa bahasa apa nggak bisa bahasa itu nggak menentukan kelas dunia, karena tukang nasi goreng yang ada di Kongo pun bisa bahasa Inggris. Tukang gorengan yang di Kongo juga bisa bahasa Inggris. Ya, Jadi itu gimana nggak Bapak menentukan. mereka kalau Bapak nggak bisa ngomong sama mereka? Putin itu nggak bisa bahasa Inggris. Pastor Niko juga tidak bisa bahasa Inggris. Jadi bahasa itu tidak menentukan. Yang menentukan adalah pengetahuan kamu, kepintaran kamu menyampaikan narasi. Pak Luga, sabar. Gini aja. Dom, lu bisa bahasa roh nggak? Agak. Bisa pasti. Pak Luga juga bisa. Iya, bisa. Ya, jadi gitu. Dom. Sebentar. Jadi Coba gimana sih Pak? Saya pun bahasa roh itu coba. Saya pun bisanya bahasa Inggris. Bisa saya bahasa Inggris saya bisa. Jadi tetapi bahasa itu juga tidak menentukan. Tidak Coba coy, bahasa Inggris bahwa dulu kita sama ini- Luga. Coy. Coba coy. Komunikasinya Nabi Luga ini pakai bahasa roh. I'm a little I feel little nervous when I'm speaking with Nabi Luga. Nggak jelas ngomongnya apa sih. I feel a little nervous when I speak with you, Nabi. Okay. You must give honor to every the servant of God as a prophet, apostle, and others. Okay? Ujungnya duit nggak tuh? Ujung-ujungnya duit. How to do that? Artinya How to do that? gini.
Udah kita nggak usah bahasa Inggris lah di sini, bahasa biar orang ngerti gitu. Jadi Hanya dunia. intinya kita berdialog, kita punya pengaruh dan kita punya dana besar, itu aja. Kalau lihat si Edis TV Bom kan masih ngegembel. Kan ujung-ujungnya duit kan. Nah, iya dong. Sekarang lo ngomong tinggi tapi donatur lo nggak ada yang kayak si donaturnya yang cuma jualan nasi padang di Amerika. Aduh. Tapi 4 miliar lumayan loh Bang Luga. Gini loh ya, apa lo bilang viewer ya, kemarin saya nanya Tuhan ya, Tuhan kan banyak orang Kristen ini mengatakan si Edis itu penontonnya lebih banyak. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, kamu ingat nggak ketika Nabi Elisa mengatakan, Tuhan, musuh itu jumlahnya seperti pasir di laut, bagaimanakah kita ini? Lalu Nabi Elisa membuka mata bujangnya dan dilihatlah beribu-ribu laksa malaikat bersama-sama dengan Nabi Elia. Jadi sebenarnya jumlah yang bersama Luga Tambunan itu jumlahnya lebih banyak, yaitu para malaikat-malaikat. Dalam penglihatan saja yang awal saya waktu itu 1000 malaikat. Itu baru pengawalnya gimana? Iya. Itu jadi kepalanya kena apa sih? Kok bisa kayak gini? Iya. Kejedot apa dulu Pak? Kok ngalunya kok tinggi banget? Kan saya sudah bilang dari tadi, saya itu sudah terbuka yang menyebabkan donatur triliun datang. Nah, lo apa? Lu bentar lagi juga gue tangkap lo. Benar. Ayo. Tinggal dijemput. Begini, kamu itu buat Nabi Luga marah lo. Benar-benar gue tangkap. Anggarannya udah ada. Semua yang mengejek gue nanti bakal gue pindahin ke Nusa Kambangan lo. Benar lo. Gue cuma nanya kali, masa nanya? Iya udah. Intinya lo udah kena satu. Lo udah berani menghina para nabi. Pasti lo gue tangkap, lo gue tandain satu grup Ya yang ada kalau di sini. nabinya kayak lu ya wajar aja nggak sih? Iya makanya nanti kalau ditangkap lu jangan nangis-nangis. Susah lo diajarin. Orang kita di sini baik-baik kok lo. Nabi Luga kan Nabi Ya kan Luga gue cuma pernah ke surga. Isi di surga itu gimana ya Nabi Luga? Penasaran aku. Ya udah ya. Jadi saya rasa cukup lah ya. Enggak, ini mau nanya Aku lagi ada banyak isinya. Aduh, turun jadi dia. Malah turun dia.